Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Silviana dari SB dengan NIM 9312519. Di sini saya berada dari kelompok 8. Saya akan mereview video kelompok 13 yang berjudul Pedoman Pengawasan Syariah. Di sini akan membahas mengenai bagaimana pengawasan syariah oleh DSN. Yang kedua, bagaimanakah metode pengawasan. Yang ketiga, apa saja sasaran, wewenang, dan objek pengawasan. Yang keempat, bagaimana kelengkapan penunjang pengawasan. Materi yang pertama, pengawasan syariah oleh DSN. DSN adalah lembaga pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman dasar DSN bab 4 ayat 5 mengemukakan Dewan Pengawasan Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN pasal 3 ayat 8 menegaskan untuk lembaga peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawasan Syariah, disingkat DSN, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Yang kedua, metode pengawasan. Metode pengawasan yang pertama, pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan yaitu apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksud agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasan disebut weak-in control. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpin organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Yang ketiga, pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat, pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pemimpin dengan melalui kunjungan yang tidak resmi, pribadi, atau secara langsung. Yang kelima, pengawasan administratif adalah pengawasan meliputi bidang keuangan, pengawasan dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran rencana. C. Sasaran, wewenang, dan objek pengawasan. Sasaran pengawasan. Dewan Pengawasan Syariah adalah lembaga penting yang menjamin bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan syariah. Perlu peningkatan pengetahuan DSN tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi, baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi, dan pengetahuan lainnya, serta intensitas keterlibatan dalam menemukan produk baru dan program sosialisasi dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawasan Syariah DSN. Hal ini harus dilakukan agar bank syariah terhindar dari riba dan melakukan perjalanan sesuai dengan syariat Islam. 2. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, DSN berhak dan mempunyai wewenang. Yang pertama, bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam. Yang kedua, untuk hal tersebut, direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk menjelaskan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS. Ketiga, objek pengawasan. Objek pengawasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kuantitas dan kualitas barang, keuangan, objek sifat strategis, pelaksanaan program di lapangan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain.
Yang keempat, kelengkapan dan penunjang pengawasan. Tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah DPS. Dewan Pengawasan Syariah DPS dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategi dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS adalah pertanggungjawaban untuk memastikan semua produk dan produk bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang perseroan terhadap dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah DPS pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. Pedoman dasar DSN MUI bab 4 ayat 2 menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikuti DPS di setiap institusi keuangan syariah menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS berdasarkan telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang berdiri dari para ulama berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga terdiri dari ahli-ahli lainnya bidang institusi keuangan syariah dengan mengetahui sehingga undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DSN MUI tahun 2015 memberikan petunjuk kelengkapan penunjang yang dapat dijadikan pedoman oleh DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah LKS bagi berikut. Rujukan pengawasan, yang mana fatwa DSN. Yang kedua, ketentuan dan regulator. B. Pengawasan perjanjian tanpa notaris. Yang kedua, formil. Yang ketiga, bukti transaksi. Yang keempat, laporan-laporan. Pelaku subjek pengawasan. Pihak yang berkaitan pengawasan DSN dibagi menjadi 3. Yang pertama, internal LKS, audit intern. Mulai dari komisaris sampai karyawan. Terbawah adalah pihak yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan menjadi objek pengawasan. Internal LKS harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh DPS agar hasil pengawasan dapat objek dan berkualitas. Yang kedua, akuntan publik. Laporan keuangan LKS harus diaudit oleh akuntan publik sebelum dipublikasikan dan dilaporkan kepada BI atau OJK. Laporan yang audit menjamin kualitas yang objektif. Laporan keuangan menyatakan hasil audit draft menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh LKS. Yang ketiga, BI atau OJK. Regulator kewajiban LKS melaporkan perkembangan bisnisnya dengan melaporkan sistem minimal 3 bulan sekali. Laporan keuangan yang telah diaudit dilengkapi dengan semua laporan-laporan yang diwajibkan seperti laporan nasabah, laporan PPATK, laporan ini, tindak pidana, terorisme, dan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.